Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, penyesuaian program legislasi nasional rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026 telah disepakati Balik DPR RI bersama pemerintah, termasuk perubahan nomenklatur dan status sejumlah RUU dalam rangka menyelaraskan proses pembahasan legislasi. Penyesuaian program legislasi nasional rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026 telah disepakati Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah, termasuk perubahan nomenklatur dan status sejumlah RUU dalam rangka menyelaraskan proses pembahasan legislasi. Wakil Ketua Balik DPR RI Martin Manurung menyampaikan, telah disepakati perubahan nomenklatur RUU Pelelangan Aset menjadi RUU Pelelangan yang menjadi usul inisiatif Balik DPR RI. Penyusunan RUU nantinya akan diselaraskan dengan materi yang juga tengah disusun oleh pemerintah, sehingga substansi yang dihasilkan dapat saling melengkapi. Perubahan juga terjadi pada status sejumlah RUU lain, seperti RUU tentang hukum acara perdata, serta RUU tentang narkotika dan psikotropika, yang sebelumnya merupakan usul inisiatif pemerintah, kini menjadi usul inisiatif DPR. Nomenklatur yang ada di prolegnas prioritas yang menjadi usul inisiatif Balik itu ada RUU Pelelangan Aset. Nah, di pemerintah itu rupanya juga mereka sudah menyusun RUU Pelelangan. Nah, tadi sudah kita sepakati itu menjadi RUU Pelelangan dan tetap menjadi inisiatif dari Badan Legislasi yang nantinya dalam proses penyusunannya, karena pemerintah juga sudah membuat naskah yang disusun oleh mereka, mungkin dalam ongoing proses, nanti kita akan panggil juga pemerintah supaya materi muatannya nanti bersesuaian lah, atau bisa menyerap apa yang juga disusun oleh pemerintah. Juga RUU tentang hukum acara perdata dan RUU tentang narkotika dan psikotropika yang tadinya usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR. Balik DPR RI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam memastikan kesesuaian materi muatan sekaligus mendorong percepatan pembahasan sejumlah RUU. Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI selenggarakan orientasi pada 83 tenaga ahli, anggota dan juga tenaga ahli fraksi yang diangkat pada periode Januari hingga April 2026. Sebagai langkah awal pembekalan dalam memperkuat pemahaman terhadap tugas, fungsi, serta mekanisme kerja di lingkungan DPR RI. Sebanyak 83 tenaga ahli anggota dan tenaga ahli fraksi yang diangkat pada periode Januari hingga April 2026 mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI. Orientasi ini menjadi langkah awal pembekalan untuk memperkuat pemahaman terhadap tugas, fungsi, serta mekanisme kerja di lingkungan DPR RI. Selain pembekalan tugas dan tanggung jawab, peserta juga mendapatkan pengenalan tentang tata kelola administrasi, etika kerja, serta sistem kerja di lingkungan Setjen DPR RI. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI, Endang Suryastuti menjelaskan, orientasi menjadi bagian penting dalam menyiapkan kemampuan tenaga ahli dalam beradaptasi, khususnya beradaptasi secara cepat di tengah dinamika pergantian personel yang terus berjalan mengikuti periodisasi keanggotaan DPR RI. Para tenaga ahli diharapkan memiliki kesiapan, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Kebetulan memang direkrut dari periode Januari sampai April ya. Kan kita tahu banyak sekali ya, kita sering ada karena dinamis ya, anggota DPR mengganti TA, dan ini kebetulan yang ada di dalam administrasi kami periode Januari April, mereka perlu kita berikan orientasi, pemahaman tentang bagaimana mereka memberikan dukungan kepada anggota dewan baik dalam pelaksanaan tugas-tugas legislasi, anggaran maupun pengawasan. Jadi mereka dituntut harus profesional, harus responsif dan dinamis dalam memberikan dukungan, karena ini seiring dengan dinamika anggota dewan juga. Eksistensi tenaga ahli diyakini dapat memberikan dukungan positif kepada anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi di tengah kepadatan jadwal. Elvi dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, mekanisme pendaftaran surat dukungan untuk work and holiday visa yang terkesan siapa cepat dia dapat menimbulkan polemik dan juga kegaduhan di masyarakat. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09.
bahwa saya, demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, kita kembali di TV yang 09. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI menilai sistem WAR, surat visa kerja dan liburan yang sangat bergantung pada kecepatan akses internet, membuka celah ketidakadilan karena tidak memberikan kesempatan yang setara bagi para calon pendaftar. Mekanisme pendaftaran surat dukungan untuk work and holiday visa yang terkesan siapa cepat dia dapat menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat. Komisi 13 DPR RI menilai sistem WAR yang sangat bergantung pada kecepatan akses internet membuka celah ketidakadilan. Komisi 13 DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh yang lebih transparan agar mekanisme untuk mendapatkan surat dukungan tersebut berjalan lebih adil dan merata. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Dewi Asmara menilai sistem WAR saat ini tidak memberikan kesempatan yang setara bagi para calon pendaftar. Ketergantungan pada kecepatan akses internet akan menguntungkan pihak tertentu dan sangat merugikan pihak lain yang mengalami keterbatasan internet. Perubahan mekanisme perlu menjadi prioritas evaluasi guna mengedepankan aspek keterbukaan. Sambil tentunya kita menunggu bagaimana ombudsman ini nanti akan hasil auditnya seperti apa, tapi kami menyampaikan juga harusnya ada benah-benah di dalam. Jangan hanya maaf karena ini sistemnya crash down, maaf karena vendornya juga sudah meminta maaf, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, itu perlu ada tindakan korektif ke dalam. Dan yang kedua, ke depannya mungkin dipikirkan suatu sistem yang lebih baik dan lebih adil serta transparan. Dalam artian tidak semata-mata mengandalkan sistem war system, siapa cepat dia dapat. Karena ini ternyata banyak kan daripada anak-anak yang udah keluar biaya. Berdasarkan informasi dari para calon pendaftar, banyak peserta mengeluhkan gagal mengakses sistem akibat kendala jaringan dan lonjakan trafik. Kondisi ini membuat sejumlah peserta yang telah mengeluarkan banyak biaya dan tenaga dalam persiapan tidak dapat kesempatan mendaftar karena permasalahan teknis. Esa dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dinamika geopolitik global terus berkembang dan juga menciptakan berbagai tantangan sekaligus peluang. Di sini DPR RI menilai Indonesia perlu memperkuat kapasitas nasional agar mampu merespon perubahan global secara strategis. Dinamika geopolitik global terus berkembang dan menciptakan berbagai tantangan sekaligus peluang. DPR RI menilai Indonesia perlu memperkuat kapasitas nasional agar mampu merespon perubahan global secara strategis. Komisi 1 DPR RI menekankan
pentingnya peran Indonesia untuk tetap adaptif dan proaktif dalam menghadapi situasi internasional. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syafikarno menyatakan, setiap perkembangan global harus dibaca secara cermat sebagai bagian dari langkah strategis nasional. Menurutnya, berbagai dinamika internasional dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan di dalam negeri, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Dan juga ini setiap permasalahan ataupun setiap situasi itu ada kesempatan. Sekarang tinggal bagaimana kita ini berbenah diri untuk bisa mendapatkan kesempatan dari setiap situasi yang muncul. Ya, kita terus meningkatkan kapasitas kita, lalu juga baik secara pertahanan, kedaulatan kan berbagai macam, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, kedaulatan ideologi. Nah, itu semua tetap harus kita jaga untuk memastikan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dev menegaskan, penguatan kapasitas nasional perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pertahanan hingga berbagai aspek kedaulatan strategis. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berperan aktif dalam percaturan global. Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebanyak 125 tenaga ahli dan staf administrasi di lingkungan Setjen DPR RI mengikuti sosialisasi program Jaminan Hari Tua yang menjadi bagian dari upaya memastikan pemenuhan hak pegawai sekaligus mendukung peran strategis mereka dalam membantu tugas dan fungsi anggota DPR RI. Sebanyak 125 tenaga ahli dan staf administrasi di lingkungan Setjen DPR RI mengikuti sosialisasi program Jaminan Hari Tua atau JHT. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pemenuhan hak pegawai, sekaligus mendukung peran strategis mereka dalam membantu tugas dan fungsi anggota DPR RI. Biro SDMA Setjen DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjelasan terkait prosedur dan mekanisme klaim JHT. Sosialisasi ini bertujuan agar para tenaga ahli dan staf administrasi memahami syarat serta proses pengajuan manfaat, sehingga hak yang diterima dapat diperoleh secara optimal. Kepala Biro SDMA Setjen DPR RI, Endang Suryastuti menyampaikan, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana sosialisasi, namun juga ruang diskusi bagi pegawai untuk memperjelas proses klaim JHT agar berjalan lebih lancar. Ia menjelaskan, saat ini prioritas penerimaan JHT diberikan kepada pegawai yang telah mencapai usia 56 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Karena TASA ini kan bagian strategis dalam pemberian dukungan, tidak hanya Sekretariat Jenderal, kami yang ASN, tapi teman-teman TASA ini kan sebagai pendamping yang memang terus ada di sisi anggota ya. Jadi memang harapannya akan lebih optimal dan kami dari Sekretariat Jenderal tentunya juga akan memberikan layanan yang lebih baik lagi. Karena kesejahteraan mereka juga harus menjadi konsentrasi kita, perhatian kita. Ya. Elvi dan Fikrido, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi tonggak penting dalam upaya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. DPR RI menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan, penghormatan, serta kepastian hukum yang layak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah.
Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali TVR 09. Pemirsa, melalui Undang-Undang PPRT, hak-hak dasar pekerja diperkuat, sekaligus mendorong terciptanya hubungan kerja yang lebih manusiawi dan juga berkeadilan. Langkah ini menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun peradaban yang menjunjung tinggi martabat setiap insan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Setelah penantian panjang bertahun-tahun, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Aturan ini menjadi tonggak penting untuk memutus praktik eksploitasi yang selama ini kerap tersembunyi di balik dinding rumah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Undang-Undang PPRT resmi disahkan DPR RI sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi jutaan pekerja domestik di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya mengatur hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, tetapi juga menegaskan peran negara serta pihak ketiga dalam skema hubungan kerja yang lebih adil. Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya menyebut, undang-undang ini mengusung pendekatan tripartit yang melibatkan pekerja, pemberi kerja, dan negara dalam satu sistem perlindungan yang terintegrasi. Tidak hanya memenangkan mengatur hak dan kewajiban si pekerja rumah tangga, tidak hanya mengatur hak dan kewajiban si pemberi kerja, tidak hanya mengatur hak dan kewajiban government atau negara dalam hal ini, tapi tripartit ini menjadi concern di dalam undang-undang ini. Satu lompatan yang paling progresif dalam undang-undang ini adalah bagaimana si pemberi kerja khususnya perusahaan penyalur itu bertransformasi dari yayasan menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Azas dari undang-undang ini adalah undang-undang yang berbasis kekeluargaan atau gotong royong, dan itu basis dari beberapa halnya jam kerja, upah kerja, jenis kerja itu berdasarkan kesepakatan yang direkrut secara tidak langsung melalui perusahaan penyalur, perusahaan penempatan tenaga pekerja rumah tangga itu yang kemudian diatur secara lebih detail. Jadi semoga tidak ada lagi relasi-relasi yang eksploitatif di dalam tebalnya dinding rumah tangga itu yang menutupi semua praktik-praktik yang unhuman selama ini. Itu harapannya. Dengan disahkannya Undang-Undang PPRT, DPR RI menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perlindungan yang setara bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang selama ini bekerja di ruang-ruang domestik yang tak terlihat. Pemirsa, Taman Sari Yogyakarta dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer dengan beragam spot foto yang menarik. Dan menariknya di balik keindahannya, Taman Sari menyimpan nilai sejarah dan juga filosofi yang mendalam.
Kompleks ini dibangun pada masa Kesultanan Yogyakarta dan pernah berfungsi sebagai taman air, tempat peristirahatan hingga bagian dari sistem pertahanan. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Hadir Komisi 13 DPR RI, komisi baru yang dibentuk untuk mengawal keadilan dan demokrasi di tanah air. Reformasi regulasi untuk memangkas jalan berliku hukum dan aturan, serta perlindungan hak asasi manusia untuk menjamin martabat setiap warga negara. Komisi 13 resmi dibentuk untuk masa keanggotaan DPR RI periode 2024-2029. Ruang lingkup tugasnya meliputi sejumlah bidang penting, di antaranya reformasi regulasi, hak asasi manusia, keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme. Komisi 13 dipimpin oleh wakil rakyat yang berasal dari fraksi Nasdem, serta 4 wakil ketua yang masing-masing berasal dari fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Anggotanya berjumlah 41 orang, dengan komposisi fraksi PDI Perjuangan 8 orang, fraksi Golkar 8 orang, fraksi Gerindra 6 orang, fraksi Nasdem 5 orang, fraksi PKB 4 orang, fraksi PKS 4 orang, fraksi PAN 3 orang, dan fraksi Demokrat 3 orang. Mitra kerja Komisi 13 pun strategis, meliputi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Sekretariat Negara, juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta lembaga independen seperti Komnas HAM, LPSK, dan BNPT. Untuk pembinaan ideologi dan pengawalan konstitusi, Komisi 13 bekerja sama dengan BPIP, Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden. Komisi 13 DPR RI berkomitmen mengawal reformasi hukum serta menegakkan hak asasi manusia untuk Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, berbagai bangunan seperti sumur gumuling dan juga kolam pemandian menunjukkan perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa yang unik. Keberadaan lorong dan juga terowongan bawah tanah menunjukkan fungsi multi Taman Sari, tidak hanya sebagai tempat rekreasi. Dan juga selanjutnya kita akan menyaksikan Taman Sari Yogyakarta bukan sekedar tempat foto dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Saat ke Yogyakarta, Taman Sari sering jadi salah satu destinasi favorit. Banyak orang datang, berburu foto estetik dan konten media sosial. Padahal, di balik tembok dan kolamnya, Taman Sari menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Bukan sekedar tempat wisata, tapi ruang tenang penuh filosofi. Nah, biar kunjungan ke Taman Sari nggak cuma jadi foto di galeri, kita kulik makna dan fungsi aslinya. Ini dia Taman Sari Yogyakarta. Bukan sekedar tempat foto. Taman Sari adalah kompleks kerajaan. Sebelum melihat Taman Sari sebagai tempat wisata, penting untuk mengetahui asal-usul dan fungsi awalnya. Karena dari sinilah makna Taman Sari sebenarnya dimulai. Taman Sari bukan sekedar taman biasa. Tempat ini merupakan kompleks pesanggerahan Kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I, digunakan sebagai tempat istirahat, perenungan, hingga kegiatan privat sultan. Kolam pemandian bukan sekedar estetik. Setelah tahu fungsi dasarnya, sekarang kita masuk ke ruang yang paling ikonik. Kolam pemandian Taman Sari sering menjadi spot favorit untuk berfoto. Namun di masa lalu, tempat ini digunakan sebagai ruang bersantai dan membersihkan diri. Air dalam kolam tidak hanya berfungsi secara fisik,
tetapi juga melambangkan ketenangan, keseimbangan, dan pemurnian jiwa. Sebuah proses menenangkan diri sebelum melanjutkan aktivitas kehidupan. Bila kolam melambangkan ketenangan, bagian ini mengajak untuk benar-benar menyendiri. Taman Sari tidak hanya digunakan sebagai tempat istirahat, namun juga sebagai ruang meditasi bagi Sultan. Terpisah dari keramaian istana, hiruk-pikuk kekuasaan, dan tekanan kepemimpinan. Di ruang yang sunyi ini, Sultan melakukan perenungan diri, menata pikiran, menenangkan emosi, dan memperkuat kendali diri. Taman Sari menjadi simbol bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kuasa, tetapi juga soal keseimbangan batin dan kebijaksanaan diri. Terowongan rahasia dan jalur bawah tanah. Bicara tentang ruang, Taman Sari juga punya sistem yang jarang disadari. Di Taman Sari, terdapat terowongan bawah tanah yang berfungsi sebagai jalur rahasia dan sistem keamanan. Terowongan ini menghubungkan titik-titik penting di kawasan Taman Sari, menjadi jalur aman saat kondisi darurat. Hal ini menunjukkan bahwa Taman Sari tidak dirancang sembarangan, melainkan dibangun dengan perhitungan matang, strategi, dan keamanan tinggi. Filosofi menyendiri dalam kepemimpinan. Bukan hanya struktur, Taman Sari juga kaya akan makna filosofis. Dalam budaya Jawa, menyendiri bukan berarti menjauh dari tanggung jawab, melainkan proses menata pikiran, perasaan, dan batin. Sultan menggunakan Taman Sari sebagai ruang hening untuk merenung, mengendalikan emosi, dan mempertajam kebijakan. Dari ketenangan inilah, lahir keputusan besar yang dipertimbangkan dengan bijak. Menyendiri menjadi bagian penting dalam memimpin, agar setiap keputusan tidak lahir dari gejolak emosi, melainkan dari kejernihan pikiran dan ketenangan batin. Ruang publik yang tetap aman dan tenang. Lalu, bagaimana dengan kondisinya sekarang? Saat ini, Taman Sari terbuka untuk umum. Tempat ini aman dikunjungi, ramah bagi wisatawan dari berbagai kalangan. Meski menjadi destinasi populer, suasana tenang dan heningnya masih terjaga. Pengunjung diajak untuk menikmati ruang dengan sikap tenang, sopan, dan menghormati sejarah. Inilah yang membuat Taman Sari tetap nyaman, sekaligus memberi ruang untuk menarik napas sejenak di tengah kota. Wisata dengan sikap menghargai. Terakhir, ini yang perlu kita ingat saat berkunjung. Taman Sari bukan hanya latar foto. Tempat ini adalah warisan budaya dan sejarah. Saat berkunjung, pengunjung diajak menjaga sikap, ketenangan, dan etika sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai yang masih hidup di dalamnya. Karena wisata yang baik adalah wisata yang menghargai makna. Taman Sari Yogyakarta mengajarkan kita bahwa di tengah ramainya dunia, selalu ada ruang untuk tenang, menyendiri, dan refleksi diri. Tempat ini mengingatkan bahwa ketenangan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan batin manusia. Jadi, saat berkunjung ke Taman Sari, bukan hanya kamera yang dibawa, tapi juga sikap menghargai, kesadaran diri, dan kemauan untuk memaknai. Karena di balik setiap sudutnya, Taman Sari menyimpan pesan tentang kepemimpinan, keheningan, dan kebijakan hidup. Baik pemirsa, informasi tadi tentunya sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Di penghujung acara, tidak lupa kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Resi dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.